Malam tahun baruan kalian mau ngapain? Ada yang main keluar sama temen atau sama keluarga nih? Atau cuma diem aja di rumah? Nah, buat kalian yang bingung mau ngapain ngabisin malam tahun baruan, Masumi akan menemani kalian dengan part terakhir dari rangkaian anime Ansatsu Kyoshitsu. Akhir tahun 2021 jadi penutup juga buat seluruh cerita kelas E dan Koro Sensei. Gak usah lama-lama, kita langsung masuk ke dalam ceritanya. Ini dia Ansatsu Kyoshitsu Season 2. Setelah kelas E menghadapi kebimbangan masa depan mereka, di hari ini mereka mendapat kabar gembira, yaitu pengumuman kelulusan penerimaan SMA. Semua kelas E dengan membanggakan lulus ujian dan diterima di sekolah impian mereka masing-masing. Untuk merayakannya, Koro Sensei akan membuatkan buku kenangan khusus kelas E, karena buku kenangan resmi sekolah tidak ada foto Koro Sensei-nya. Ada sih, tapi samar-samar. Malah, dia jadi terlihat seperti sosok hantu. Selama ini Koro Sensei sudah menyiapkan puluhan ribu foto kenangan kebersamaan mereka selama 1 tahun. Banyak cerita indah dan cerita memalukannya juga. Semua kenangan yang mereka punya belum cukup bagi Koro Sensei. Dia bahkan meminta sesi foto tambahan, termasuk ada foto prawedding Karasuma dan Irina. Wah, akhirnya Karasuma luluh juga. Mereka akan menikah di bulan April. Singkat cerita, di malam harinya Koro Sensei masih sibuk merangkai buku kenangan. Karasuma yang selesai mengerjakan pekerjaannya langsung pergi meninggalkan ruang guru. Setelah di luar lingkungan sekolah, Karasuma diam-diam menghubungi seseorang, yaitu pihak pemerintah, untuk segera menyerang Koro Sensei. Ternyata pihak pemerintah memiliki rencana cadangan tanpa melibatkan para murid kelas E. Mereka menggunakan laser canggih yang bisa langsung menyerang Koro Sensei dalam keadaan tenang. Saat dicek ulang, Koro Sensei ternyata berhasil meninggalkan ruangan dan keluar dari lingkaran laser. Akan tetapi tentakelnya terluka walaupun tidak ada kerusakan di sekitar sekolah. Laser ini memang dirancang hanya bisa menghancurkan Koro Sensei saja. Laser ini diberi nama Tombak Langit. Karena serangan pertama gagal, pihak pemerintah mengeluarkan sinar laser pelindung sekitaran sekolah. Teknologi ini disebut sebagai perisai bumi. Perisai bumi juga memiliki anti-sensei, sehingga Koro Sensei tidak bisa kabur dari manapun. Bahkan perisai bumi menembus tanah juga. Koro Sensei akan terkurung di dalam sana sampai serangan kedua dari tombak langit kembali ditembakkan. Laser itu akan kembali menembak 1 minggu kemudian. Di luar sana, para murid kelas E sudah sadar ada sesuatu hal yang terjadi di sekolah karena ada cahaya asing dari kejauhan. Selain itu, berita mulai bermunculan. Pemerintah memfitnah bahwa Koro Sensei menyandera kelas E, sehingga tindakan ini harus dilakukan. Para pencari berita tentu saja segera mencari cara untuk bisa mewawancarai kelas E saat mereka mencoba masuk ke sekolah utama. Untungnya Karasuma segera menyelamatkan mereka dari paparazzi. Di dalam tenda darurat, Karasuma menjelaskan bahwa kini misi diserahkan kepada pihak pemerintah. Kelas E sudah berusaha sekuat mungkin dan disinilah akhir perjuangan mereka. Nagisa memohon untuk diberi kesempatan, tapi yang terjadi, Karasuma memaksa Nagisa untuk sadar bahwa ini memang jalan yang harus dipilih. Karasuma tidak ingin direpotkan oleh para murid kelas E. Di belakang sana, Karma meminta Nagisa menyerah. Karena mau bagaimanapun Karasuma antek pemerintah yang harus menuruti keputusan atasannya. Terasaka meluapkan kekesalannya, tapi berbeda dengan Nagisa. Dia malah merasa kalimat Karasuma tentang tidak ingin direpotkan memiliki arti lain. Dia seperti meminta murid kelas E menjalankan misi tanpa dirinya. Sehingga sejak hari itu, mereka pun membuat sebuah rencana agar bisa kembali bertemu dengan Koro Sensei. Karena pemerintah ingin penembakan kedua berjalan dengan sempurna, selama 1 minggu, tempat tinggal mereka dikelilingi para penjaga. Maka dari itu, untuk melancarkan rencana mereka, kelas E melakukan pertemuan secara diam-diam. Mereka mengintai pergerakan petugas secara perlahan-lahan, dari berbagai macam sudut, sampai menyiapkan rute penerobosan teraman dari data yang Ritsu dapatkan. Hari demi hari, mereka persiapkan untuk bisa bertemu dengan Koro Sensei. Sampai pada akhirnya, di hari penembakan, mereka segera mendekati gunung, karena waktu mereka kini hanya tersisa 3 jam lagi. Dan di sudut sana, Koro Sensei pun memiliki perasaan dan harapan yang sama. Dia ingin bertemu dengan murid-muridnya untuk terakhir kali.
Para murid kelas E perlahan-lahan masuk ke dalam hutan. Dengan cepatnya mereka mampu melawan penjaga satu persatu dan tentu saja gerakan mereka terdeteksi keberadaannya. Sehingga pusat pengendalian memerintahkan tim lainnya memperketat penjagaan. Atasan Karasuma sempat menyalahkan Karasuma atas kejadian ini. Tapi Karasuma mengelak dengan alasan bahwa hutan dan gunung ini sudah jadi rumah bagi murid kelas E. Sehingga merekalah yang menentukan mau masuk ke dalam hutan atau tidak. Karasuma lepas tangan dengan tanggung jawabnya. Sebagai gantinya, dia dan Irina akan pergi ke atas gunung, berpura-pura akan melakukan negosiasi agar murid kelas E pergi dari sana. Kembali ke hutan, murid kelas E berhasil mengalahkan penjagaan walaupun mereka berjumlah banyak. Bahkan ada dari mereka yang ketakutan melihat kemampuan kelas E yang luar biasa. Saat semuanya terlihat sempurna, ternyata masih tersisa satu penjaga lagi. Terlihat dia sangat kuat, bahkan saat melawan Karma, dia bisa mengelak beberapa kali. Tapi saat dia mendekati sebuah pohon, muncul Nagisa dengan serangan khasnya. Setelah mengalahkan penjaga, tanpa menunggu lama mereka langsung menemui Koro Sensei yang sudah menunggu di halaman sekolah. Koro Sensei sangat bersyukur sekaligus bangga melihat anak didiknya bisa menembus penjagaan yang sangat ketat. Para murid pun mengutarakan kekecewaan mereka kepada pemerintah yang tidak mendengarkan pendapat bahwa Koro Sensei memiliki kurang dari 1% kemungkinan meledaknya. Seandainya mereka lebih cepat, mungkin Koro Sensei akan terselamatkan. Mendengar hal itu, Koro Sensei tersentuh, tapi dia harus menyadarkan muridnya bahwa hidup memang seperti ini. Terkadang kita merelakan pendapat kita yang tidak diterima oleh orang lain, ataupun kita harus menghargai pendapat orang lain. Di kehidupan nyata, di mana mereka dewasa nanti, hidup akan semakin berat, menghadapi berbagai macam perbedaan yang mungkin membuat kita kesal. Di tengah perbincangan yang sangat hangat ini, Koro Sensei masih sempat-sempatnya mengetahui ada kue manis kesukaannya yang dibawa Ryo. Dengan terpaksa Ryo pun mengeluarkan kue ulang tahun, karena di hari inilah dulu Yukimura menetapkan sebagai hari ulang tahun Koro Sensei, karena memang tidak ada data yang menuliskan tanggal ulang tahun Koro Sensei yang sebenarnya. Koro Sensei tentu saja senang, dia tidak menyangka akan diberikan perayaan seindah ini. Happy birthday to you. Saat Koro Sensei akan meniup lilin, tiba-tiba suatu hal menyerang Koro Sensei. Ternyata mereka Yanagisawa dan murid barunya si nomor 2. Di sini terungkap bahwa si nomor 2 ini adalah Shinigami, murid yang merebut gelar dari Koro Sensei. Dia secara sukarela memberikan tubuhnya untuk menjadi sosok ini. Melihat wujud mantan muridnya berubah menjadi menyeramkan, Koro Sensei jadi teringat masa lalu. Saat dia mendidik Shinigami menjadi muridnya, memang dia mengajar berbagai macam teknik. Tapi secara tidak sadar, Shinigami selama diajarkan oleh Koro Sensei berusaha menarik perhatian Koro Sensei, mengatakan semua progres yang dimilikinya. Akan tetapi Koro Sensei saat itu sangat dingin. Dia tidak mengapresiasi akan hal apapun, dan dari sanalah Shinigami mengkhianatinya. Yukimura pernah mengatakan bahwa alasan Shinigami mengkhianati mungkin karena Koro Sensei tidak perhatian, sedangkan seorang murid senang jika diperhatikan. Tanpa menunggu waktu lama, Shinigami menyerang Koro Sensei. Kekuatan Shinigami ini jauh dari Koro Sensei, kecepatannya 40 mach, 2 kali lipat dari kecepatan Koro Sensei. Dan juga tentakel yang dimilikinya mudah pulih. Akan tetapi kekuatan sebesar ini tentu saja harus mengorbankan nyawanya. Yanagisawa mengatakan bahwa waktu hidup Shinigami hanya 3 bulan. Walaupun dia mati, kali ini makhluk ciptaannya tidak akan meledak. Para murid kelas E mengejek Yanagisawa yang selalu memanfaatkan orang lain untuk penelitiannya. Kenapa tidak menggunakan tubuhnya sendiri? Yanagisawa hanya tersenyum dan tidak lama dia pun menyuntikkan zat sama ke dalam tubuhnya. Yanagisawa tidak takut akan kematian. Dia hanya memaksimalkan eksperimennya agar bisa masuk ke dalam tubuhnya. Kini Koro Sensei jadi harus melawan 2 makhluk sekaligus. Di tengah pertengkaran, Koro Sensei masih sempat-sempatnya memberi masukan kepada murid-muridnya, yaitu jika nanti mereka sudah masuk ke dunia yang sebenarnya, jadilah pribadi yang pantang menyerah dan bertarunglah sekuat tenaga, seperti apa yang akan dilakukan Koro Sensei sekarang. Setelah menahan beberapa serangan yang dilemparkan Shinigami, Koro Sensei mulai paham alur serangannya dan bisa menangkis dengan sangat cepat. Yanagisawa tentu saja tidak tinggal diam.
Dia memerintahkan Shinigami menyerang para murid kelas E karena mereka adalah kelemahan Koro Sensei. Karasuma yang sudah sampai di lokasi berusaha menyelamatkan murid kelas E, tapi kekuatan Yanagisawa sudah berubah. Tidak bisa dibandingkan dengan Karasuma. Tanpa menunggu perintah lagi, Shinigami menyerang murid kelas E. Serangan yang ditembakkan tentu saja ditahan mentah-mentah oleh Koro Sensei. Terus-terusan dia melindungi anak didiknya. Di sisi lain, murid kelas E jadi merasa bersalah dengan menempatkan Koro Sensei dalam posisi ini. Saat tubuh Koro Sensei sudah ada di genggaman Shinigami, Koro Sensei meminta murid kelas E jangan merasa bersalah karena ini adalah kewajiban seorang guru melindungi muridnya. Selain itu, datangnya mereka ke sini sudah jadi sebuah kebahagiaan luar biasa. Mereka mampu melewati berbagai macam rintangan untuk bisa sampai di titik ini. Lalu tidak lama terdengar sebuah tembakan yang hampir mengenai Shinigami. Tembakan itu ternyata dari Kayano. Kayano ingin membalas kesalahannya dulu pernah membuat keributan di kelas E. Kini gilirannya melindungi kelas E maupun Koro Sensei. Kekuatan yang dimiliki Kayano masih tersisa walaupun tentakelnya tidak ada. Saat Kayano akan menyerang dari atas, Yanagisawa memerintahkan Shinigami untuk membunuh Kayano saja. Semuanya terkejut melihat Kayano tertusuk sedalam itu. Koro Sensei pun sama, dia tampak marah dan kecewa melihat murid yang disayanginya terbunuh. Yanagisawa senang melihat wujud sebenarnya dari Koro Sensei. Dia kini berwarna hitam dan dikelilingi amarah. Untuk memperkuat tenaga Shinigami, Yanagisawa pun memberikan suntikan baru agar tubuhnya semakin bereaksi. Karena tekanan di sekitar sana sudah terlalu kuat, Nagisa meminta teman-temannya menjauh. Dia tidak ingin ada korban lagi. Sesampainya di tempat aman, para murid kelas E menyadari warna dari tubuh Koro Sensei berubah-ubah, tidak hitam pekat, tapi semua emosi yang dimilikinya keluar. Yanagisawa juga bingung bagaimana bisa Koro Sensei mengeluarkan warna itu bersamaan. Dari keseluruhan warna yang muncul, Koro Sensei mempertahankan cahaya putih di tubuhnya, dan tidak lama dia menarik tentakel Shinigami perlahan-lahan. Di tengah pertarungan, Koro Sensei sempat mengatakan kepada Shinigami bahwa dia berharap bisa memutar waktu dan bisa menghargai usaha Shinigami untuk bisa diakui olehnya. Jika suatu saat nanti mereka bertemu di dunia lain, Koro Sensei ingin mengajar lagi Shinigami ke jalan yang benar. Mendengar hal itu, Shinigami teringat lagi masa lalunya saat bersama Koro Sensei. Memang tidak semua sikap Koro Sensei dingin. Dia terkadang hangat dan mengakui kemampuannya. Di serangan terakhir, suara hati Koro Sensei dan Shinigami berkomunikasi. Shinigami mengatakan bahwa selama ini dia sangat ingin diakui oleh Koro Sensei, dan kini dia sangat bahagia karena bisa merasakan hal itu. Di bawah sana, Yanagisawa terpental, menyebabkan tubuhnya mengenai dinding pelindung. Tubuhnya hancur karena sebelumnya dia sudah menyuntikkan zat tentakel. Kemenangan yang didapat Koro Sensei tidak diiringi kebahagiaan seperti biasanya. Mereka semua yang ada di sana hanya terdiam. Setelah Koro Sensei turun, Nagisa menyerahkan Kayano yang sudah tidak bernyawa. Koro Sensei pun mengeluarkan sebuah bola merah yang ternyata ini adalah kumpulan darah dan sel somatik Kayano. Ternyata, Koro Sensei segera mengumpulkan sel-sel itu saat Kayano tertusuk. Koro Sensei belajar dari masa lalu. Dia tidak ingin ada kejadian yang sama seperti yang terjadi kepada Yukimura. Koro Sensei menyatukan kembali sel-sel yang robek, dibantu dengan donor darah dari murid lain dan lendir dari Koro Sensei. Lendir ini akan menghilang ketika sel Kayano beradaptasi kembali. Karena tubuh Koro Sensei sedang bekerja maksimal, dia butuh tenaga. Koro Sensei meminta Ryo membawakan kue yang sudah hancur. Setidaknya ada rasa manis untuk tubuhnya. Setelah Kayano tersadar, tentu saja semua murid bersorak senang. Tapi di waktu yang bersamaan, Koro Sensei terjatuh. Dia mengaku sangat lelah. Ucapan lelah Koro Sensei kali ini berbeda, terdengar sangat lemah dan pasrah. Koro Sensei pun mengatakan bahwa inilah waktunya untuk mereka menjalankan misi pembunuhan. Mendengar hal tersebut, kelas E terkejut. Mereka jadi harus menghadapi momen yang tidak diinginkan. Saat semuanya merasa ragu, Isogai meminta pendapat dari semuanya, siapa saja yang tidak ingin membunuh Koro Sensei. Dan hasilnya semuanya tidak ingin membunuh Koro Sensei.
Isogai pun menanyakan ulang siapa yang ingin membunuh Koro Sensei, dan hasilnya tetap sama. Semuanya mengangkat tangan satu persatu, walau dengan rasa terpaksa. Melihat muridnya mengambil keputusan benar, Koro Sensei bersyukur, karena di kehidupan mereka kelak akan dihadapi sebuah keputusan harus menerima keadaan yang mungkin saja tidak mereka sukai. Satu persatu mulai menggenggam tentakel Koro Sensei. Sesuai dengan kelemahannya, Koro Sensei tidak bisa bergerak jika semua tentakelnya digenggam. Setelah itu, Koro Sensei menanyakan siapa yang akan menusuk dasinya. Semua murid hanya terdiam karena bagi mereka sangatlah berat untuk membunuh guru yang sangat mereka cintai. Tidak lama terdengar suara Nagisa. Dia menawarkan diri untuk membunuh Koro Sensei. Tidak ada satupun murid yang keberatan, malahan mereka memang setuju jika Nagisa yang mengambil alih. Nagisa pun naik ke atas Koro Sensei. Di dasi inilah dia akan menusuk pisau anti-sensei. Sebelum melangsungkan misi pembunuhan, Koro Sensei akan mengabsen untuk yang terakhir kali, sekaligus sebagai bukti kelulusan bagi mereka semua. Setiap nama murid dipanggil, terlihat wajah mereka sangat sedih dan berat melepaskan Koro Sensei. Selama mengabsen, Koro Sensei menyampaikan pesan terakhirnya juga, bahwa dari kejadian ini, Koro Sensei berharap murid-muridnya menggunakan kemampuannya dengan baik dan lebih menghargai nyawa seseorang. Dalam 1 tahun mendidik 28 murid merupakan hadiah terindahnya. Mati karena mereka pun Koro Sensei sangat rela. Horibei Itona-kun. Hai. Setelah sesi absensi selesai, inilah saatnya Nagisa menusuk pisau anti-sensei. Tangan Nagisa sangat gemetar, dia tidak bisa mengendalikan kegugupannya karena ini merupakan misi terberat baginya. Dengan teriakan dan tatapan amarah, Nagisa bersiap menusuk Koro Sensei. Tapi dengan cepat Koro Sensei segera menenangkan Nagisa. Koro Sensei ingin diakhiri hidupnya dengan melihat wajah Nagisa yang tenang dan tersenyum. Mendengar hal itu, kesedihan Nagisa pun pecah. Dia meluapkan kesedihannya detik itu juga, dibarengi putaran kenangan yang telah mereka lalui. Nagisa pun menghentikan air matanya dan segera membunuh Koro Sensei. Sayonara, Koro Sensei. Boku wa naifu o sashidashita. Setelah wujud Koro Sensei menghilang, tangisan dari seluruh murid kelas E pecah. Irina dan Karasuma pun ikut merasakan kehilangan Koro Sensei. Di malam ini, mereka resmi lulus dari kelas pembunuhan. Keesokan paginya, Nagisa terbangun di kelas bersama teman-teman yang lainnya. Kemarin malam, mereka datang ke kelas berniat mencari peninggalan Koro Sensei. Tapi yang terjadi, mereka malah menemukan 2 buku tebal pemberian Koro Sensei, buku tahunan dan aturan hidup Koro Sensei. Buku ini dibuat dengan tampilan manga agar mereka mudah membacanya. Di malam itu mereka bisa tenang melihat kenangan dari pemberian Koro Sensei tanpa diganggu siapapun berkat perlindungan Karasuma. Setelah semua murid terbangun, Karasuma masuk ke dalam kelas mengucapkan selamat atas keberhasilan mereka dalam misi ini, sekaligus dia ingin meminta maaf sebesar-besarnya karena misi ini mereka harus mengalami kesedihan yang luar biasa. Hiroto pun memberitahu Karasuma untuk jangan merasa bersalah. Mereka baik-baik saja dan akan sekuat mungkin menjalani hidup. Megu pun setuju. Dia malah ingin meminta bantuan lagi kepada Karasuma untuk mengusahakan kelas E bisa hadir dalam upacara kelulusan SMP Kunugigaoka. Karasuma tentu saja mengiyakannya karena dia ingin murid kelas E mendapatkan keadilan yang sama. Tidak lama Isogai pun meminta semua murid berdiri dan mengucapkan terima kasih kepada Karasuma dan Irina karena sudah membimbing mereka sampai sejauh ini. Karasuma Sensei! Bit Sensei! Arigatou gozaimashita! Karasuma sangat terkesima melihat ketegaran mereka sekarang, padahal di dalam jiwa mereka masih ada rasa kesedihan yang luar biasa. Shiota Nagisa! Hai! Hari kelulusan pun tiba. Kelas E diizinkan berada dalam upacara kelulusan SMP Kunugigaoka. Gakuho bahkan mulai mengagumi kemampuan kelas E ini. Setelah upacara kelulusan selesai, Nagisa dikejutkan dengan kehadiran ibu dan ayahnya secara bersamaan.
Hadirnya ayah Nagisa ini ternyata berkat Koro Sensei beberapa minggu lalu sengaja menemui ayah Nagisa, menceritakan semua kemajuan dan sikap Nagisa yang sangat baik. Ibu Nagisa pun sama, dia menerima masukan yang baik dari Koro Sensei. Nagisa menangis, dia terharu bagaimana bisa Koro Sensei meninggalkan kenangan sebanyak ini dalam hidupnya. Di gerbang gedung aula, tiba-tiba terdengar suara wartawan yang sangat banyak memaksa untuk masuk. Mereka ingin mewawancarai kelas E. Karasuma pun segera meminta kelas E naik bis yang sudah disiapkan. Saat mereka kesulitan menghalau kerumunan wartawan, para murid kelas A membentangkan bendera sekolah sebagai perlindungan penuh kepada kelas E, agar mereka bisa segera masuk ke dalam bis. Menurut Asano, kelas E merupakan bagian tanggung jawabnya. Jabatannya akan dipertanyakan jika membiarkan kejadian menimpa murid SMP Kunogigaoka. Setelah berhasil mengantarkan murid kelas E masuk ke dalam bis, mereka pun segera meninggalkan lokasi. Di hari inilah mereka secara resmi mengucapkan selamat tinggal kepada SMP Kunogigaoka, kelas E, dan juga Koro Sensei. Dari kejadian hari itu, SMP Kunogigaoka dalam pengawasan ketat karena pihak sekolah membiarkan muridnya berada dalam keadaan berbahaya. Selain itu, kelas E pun ditutup. Kepala sekolah Gakuho mendapatkan hukuman, jabatannya dicabut. Soal hadiah, mereka benar-benar mendapatkannya. Karasuma mengantarkan secara langsung. Uang sebanyak ini tentu saja menggiurkan, tapi mereka menggunakan buku panduan dari Koro Sensei tentang investasi, sehingga sesuai kesepakatan semua, uang yang mereka pegang hanya untuk keperluan sekolah dan sehari-hari. Sisanya disumbangkan, dikembalikan kepada pemerintah, dan mereka membeli gedung kelas E secara bersama-sama. Selain itu, Karasuma pun mendapatkan promosi atas kinerjanya berhasil melindungi kelas E. 7 tahun kemudian, Karasuma dengan posisi barunya kini sedang menerima misi baru dan meminta Irina, yang kini sudah jadi istrinya, untuk pergi ke Timur Tengah. Dengan manja, Irina menerima misi itu, tapi dia pura-pura takut, berharap dapat perhatian Karasuma. Tapi sikap manja Irina tidak membuat Karasuma terbuai. Di kantor ini, dia tetap profesional. Selain kabar dari Irina dan Karasuma yang sudah menikah, para murid kelas E yang kini sudah beranjak dewasa, beberapa dari mereka hari ini sedang mengunjungi kelas E untuk dibersihkan. Tempat inilah menjadi tempat berkumpul bagi mereka semua. Banyak perubahan dalam hidup mereka, seperti Kayano yang kini sudah kembali di dunia akting. Terasaka berhasil masuk dunia politik. Okuda dan Takebayashi berhasil membuat formula baru untuk menyelamatkan nyawa manusia. Lalu Sugino berhasil menjadi pemain baseball terkenal. Sedangkan Itona, Yoshida, dan Muramatsu setelah lulus SMA langsung melanjutkan kembali bisnis keluarganya dan masih banyak lagi. Oh iya, kalian penasaran dengan Karma? Karma kini berhasil lolos ujian PNS dan dia selalu fokus dengan tujuannya. Sedangkan Nagisa, dia juga berhasil melanjutkan perjuangan Koro Sensei. Nagisa kini sudah menjadi seorang guru magang. Harapannya sih masuk ke kelas yang normal dan dicintai murid-muridnya. Tapi nyatanya, Nagisa ditempatkan di kelas paling buruk, lebih buruk dari kelas E. Mungkin ini disebut sebagai kelas preman, karena tubuh Nagisa tidak tambah tinggi dan terlihat seperti anak-anak, dia diperlakukan tidak sopan oleh murid-muridnya. Salah satu murid bahkan mengancam akan membunuh Nagisa jika berani mengatur mereka. Mendengar kata bunuh, tentu saja membangkitkan kembali jati diri Nagisa yang sebenarnya. Semua yang terjadi dalam hidup mereka ini tidak akan pernah lepas dari jasa Koro Sensei selama setahun mendidik mereka. Jika Koro Sensei masih ada, sepertinya dia akan mengatakan apapun pilihan yang mereka ambil, itulah yang terbaik. Mereka semua berharap tidak peduli perubahan dalam hidup mereka ingin selalu mengingat satu sama lain, dan kelas inilah penghubungnya. Penghubung para murid kelas E sekaligus dengan Koro Sensei dan Yukimura. Inilah alasan sebenarnya membeli gedung tua ini. Adalah untuk selalu mengenang Koro Sensei dan Yukimura. Mereka percaya disinilah jiwa mereka masih hidup. Tamat. Kalian sedih harus berpisah sama cerita ini? Sama, aku juga. Apalagi pas Koro Sensei menghilang. Pengennya ada keajaiban di mana Koro Sensei bisa hidup lagi. Sebenarnya ada movie dari Ansatsu Kyoshitsu loh. Rekapan kenangan dan masa depan setelah kejadian hari ini. Menurut kalian, harus aku bahas movie dari Ansatsu atau pindah anime nih? Kalian bisa kasih masukan ya, atau ide di kolom komentar. Akhirnya selesai rangkaian keseluruhan dari Ansatsu Kyoshitsu. Selamat tahun baru juga buat kalian semua.
Semoga tahun 2022 lebih baik segala-galanya. Jamatane, arigato gozaimasu.